Pada zaman dahulu, tinggallah seorang gadis bersama ibu dan dua orang saudara tiri. Mereka tinggal di sebuah rumah yang dikelilingi tanaman gandum yang hampir siap panen. Di ladang gandum itu terdapat kincir angin yang selalu berputar karena hembusan angin. Gadis itu bernama Cinderella. Sejak ayahnya meninggal dunia, sikap ibu dan dua saudara tirinya mulai berubah. Ketiganya bersikap baik ketika ayah Cinderella masih hidup. Kini Cinderella harus bangun lebih pagi dan tidur lebih larut malam dibanding dua saudara tirinya. Cinderella juga harus mengerjakan pekerjaan rumah mulai dari menyapu, mengepel, mencuci piring hingga mencuci baju. Saudara tiri pertama Cinderella memiliki tubuh tambun dengan tahi lalat di hidungnya. Sedangkan saudara yang kedua memiliki tubuh kurus dengan gigi tonggos. Hari demi hari terus berganti. Cinderella tetap bersikap baik dan sabar menghadapi perlakuan ibu dan dua saudara tirinya. Cinderella yakin bahwa perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula kelak. Sang pangeran, kerajaan mengeluarkan maklumat kepada seluruh rakyat. Kerajaan akan menggelar pesta dansa di istana. Seluruh gadis diundang untuk hadir pada pesta dansa 3 hari lagi. Mendengar maklumat dari kerajaan, dua orang saudara tiri Cinderella merasa girang bukan kepalang. Keduanya meminta agar ibunya membelikan gaun pesta baru yang cantik untuk dipakai dalam pesta dansa di istana. Keduanya berharap bisa memikat hati sang pangeran hingga bersedia mempersuntingnya. Tanpa sengaja Cinderella mendengar maklumat tersebut dari percakapan saudara tirinya saat mencuci piring tadi siang. Andai saja aku bisa hadir di pesta dansa, alangkah senangnya hatiku. Sejak ayah tiada, aku tidak pernah keluar rumah untuk berpesta, kata Cinderella pada dirinya sendiri sambil menyisir rambut di depan cermin sebelum tidur. 3 hari berselang, senja mulai berganti petang. Malam pun tiba. Saatnya malam pesta dansa di istana akan dimulai. Dua saudara tiri Cinderella sudah bersiap-siap untuk berangkat ke pesta. Gaun pesta penuh hiasan bunga-bunga mawar dengan topi pesta yang lentik membuat dua saudara tiri Cinderella yakin bisa memikat hati pangeran. Keduanya berangkat ke pesta dengan mengendarai kereta kuda mewah. Hanya bisa menatap dengan sedih kepergian dua saudara tirinya. Ia duduk di jendela loteng sambil bergumam. Seandainya saja ada yang bisa meminjamkan gaun pesta dansa, betapa senangnya hatiku. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Cinderella. Aku akan mewujudkan keinginanmu, ujar ibu peri sambil memegang tongkat peri yang ujungnya berbentuk bulan sabit. Lalu ibu peri baik memutar tongkat peri dan mengayunkannya ke arah Cinderella. Seketika itu penampilan Cinderella berubah. Ia sudah mengenakan gaun pesta dengan sepasang sepatu kaca yang indah. Tapi ingat Cinderella, gaun pesta itu hanya bertahan sampai tengah malam, pesan ibu peri baik. Iya ibu peri, jawab Cinderella. Tetapi bagaimana aku bisa sampai ke istana kerajaan? Tanya Cinderella. Cinderella hingga muncullah kereta kencana yang cantik berwarna merah muda. Cinderella pun bergegas berangkat ke pesta dansa. Sesampainya di istana, seluruh mata tertuju pada kereta berwarna merah muda yang baru tiba. Dari dalam kereta itu kemudian turun perlahan seorang gadis cantik yang memakai sepatu kaca. Semua terlihat kagum akan kecantikan gadis itu, termasuk sang pangeran. Lalu sang pangeran menghampiri si gadis.
Cinderella berhasil mewujudkan keinginannya untuk hadir di pesta dansa. Cinderella lalu diajak berdansa oleh pangeran. Keduanya berdansa dengan riang gembira hingga lupa waktu. Tak terasa waktu terus berjalan hingga tiba-tiba lonceng berbunyi sangat nyaring. Lonceng kerajaan berbunyi sebagai penanda waktu sudah tengah malam. Cinderella tergesa-gesa hendak pergi dari istana meninggalkan sang pangeran karena waktunya telah habis. Ketika hendak naik kereta kencana, sepatu kaca yang dipakainya terlepas satu. Prajurit kerajaan untuk mencari siapa pemilik sepatu kaca. Prajurit kerajaan akhirnya berhasil menemukan pemilik sepatu kaca, yakni Cinderella. Ibu dan kedua saudara tiri Cinderella merasa kecewa karena pemilik sepatu kaca itu adalah Cinderella. Pangeran dan Cinderella akhirnya hidup bersama di istana. Hikmah dari cerita ini adalah perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Perbuatan tidak baik juga akan mendapatkan balasan yang tidak baik pula. Teruslah berusaha berbuat baik.